disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke, stop. Suasana yang merdeka, makna disiplin. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah hal yang positif. Oke, ready. Sekarang kita akan melihat motivasi teori perilaku manusia, motivasi eksternal. Nah, sebagai guru dan siswa, pasti setiap hari kita punya itu. Nah, sekarang saya mau melihat Ibu April. Ibu April bagaimana, Bu? Ibu memiliki motivasi eksternal enggak hari ini untuk datang ke sekolah? Saya punya motivasi eksternal. Iya, bisa Ibu ceritakan? Salah satu motivasi eksternal saya adalah karena saya memiliki jadwal di sekolah. Ya, kenapa? Gara-gara jadwal Ibu mau datang ke sekolah. Kenapa saya memiliki jadwal? Karena saya memiliki tanggung jawab. Oke. Tanggung jawabnya yaitu saya sudah diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah, maka saya harus melaksanakan. Oke, baik. Jika definisinya motivasi eksternal itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa konsep yang ada di dalam pemikiran Ibu? Kalau seandainya Ibu tidak termotivasi datang ke sekolah, kira-kira hukuman apa yang dapat Ibu terima hari ini? Hukuman yang saya dapat terima mungkin teguran dari kepala sekolah sendiri. Oke, atau dicari-cari sama Kepala sekolah sama guru atau piket, guru piket, wakil kurikulum, wali kelas, dan yang paling nyari Ibu tuh siapa kira-kira di sekolah kalau Ibu tidak datang? murid saya juga. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Bu Yanti untuk motivasi eksternalnya hari ini ya. Terima kasih ya Ibu. Nah, baik, tadi kalau Bu April sudah berbagi dengan kita tentang motivasi eksternal. Nah, sekarang saya ingin mengajak Ibu Leni untuk membagikan motivasi internal Ibu. Menurut Ibu kira-kira apa yang membuat perilaku Ibu sebagai seorang manusia, seorang pribadi, muncullah motivasi internal Ibu? Nah, silakan Bu Leni. Ya, motivasi internal ini karena saya ingin menghargai diri saya sendiri lah. Terlepas dari misalnya mau datang ke sekolah kan, terlepas dari wakil kurikulum mencari saya, kepala sekolah mencari saya. Motivasi ini untuk menghargai diri saya sendiri sebagai seorang pendidik karena saya memang sudah merasa terpanggil begitu ya. Saya ingin menghargai, memberi harga kepada diri saya sendiri. Jadi sebagai bukan seorang karena mau dicatat sama Waka, oh boleh ini datang tepat waktu, boleh ini ada di kelas. Bu kemana sekolah lapor Bu, boleh ini sudah datang. Jadi bukan karena motivasi itu ya Bu. Iya, Ya? bukan karena motivasi. Tapi karena itu. Ibu menghargai diri saya sendiri. Oke, kita berikan tepuk tangan dong buat sharingnya, luar biasa sharingnya hari ini. Oke, baik ibu-ibu, bapak-bapak guru yang saya kasihi dan saya cintai, saya akan membagikan sebuah video dan bapak ibu boleh menonton bersama video praktik baik yang saya terapkan bersama Bu Leni terkait bagaimana sih
Hari ini kita berdua, saya selaku ibu kepala sekolah mau sedikit berbagi cerita tentang beberapa budaya positif yang harus kita bersama-sama seluruh warga di sekolah ini terapkan kepada peserta didik kita. Ada peristiwa yang memang menurut saya sudah benar, sudah hebat, yang sudah itu lakukan sebagai seorang. Nah, apakah ibu pernah mendengar tentang hukuman dan konsekuensi? Sering nggak sih memberi hukuman? Sering. Ya, kira-kira menurut ibu budaya positif apa yang sudah pernah ibu lakukan di sekolah? Sebutkan satu aja. Misalnya saya kan sebagai guru agama kan budaya positifnya berdoa sebelum belajar. Oke, baik. Nah, itu udah bagus Bu ya. Itu memang apa namanya suatu kegiatan atau peristiwa yang memang menurut saya sudah benar, sudah hebat yang sudah Ibu lakukan sebagai seorang guru. Nah, apakah Ibu pernah mendengar tentang hukuman dan konsekuensi? Nah, sering nggak sih memberi hukuman? Sering. Ya, memberi konsekuensi? Iya. Ya, baik. Nah, tentu saja itu juga bagian dari cara kita guru ya Bu ya, yang Ibu yakini bahwa memang kita harus melakukannya. Nah, baik. Baik Bu, nah dalam budaya positif ini, hari ini Ibu ingin mengajak Ibu berdiskusi sedikit tentang apa sih itu hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau menurut Ibu hukuman itu apa Bu? Hukuman itu seperti misalnya kalau seorang murid tidak mengerjakan tugas, nah kita kasih hukuman gitu kan untuk menyelesaikan tugas yang belum dia selesaikan. Iya, kalau konsekuensi? Konsekuensi itu seperti misalnya sebuah tanggung jawab dari murid itulah. Ya, karena dia misalnya nih anak ini harusnya masuk di dalam kelas jam 7.00, tetapi anaknya malah baru masuk kelas Ibu jam 7.45. Menurut Ibu, kalau Ibu melakukan tindakan itu adalah hukuman atau konsekuensi Ibu? Konsekuensi Iya, karena dia kan tahu masuknya jam berapa. yang 7. Iya, baik. Nah, baik. Kita lihat sama-sama ya Bu ya. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama nih, seandainya nih kalau anak disuruh mencatat 100 kalimat di dalam buku. Nah, kira-kira menurut Ibu gara-gara dia terlambat itu dalam bentuk hukuman atau konsekuensi Bu? Itu dalam bentuk hukuman. Oke, hukuman. Kalau misalnya nih Bu, karena misalnya tidak masuk pelajaran agama, nih bukan misalnya guru agama kan, jadi dia tidak masuk pelajaran guru agama karena terlambat datang sekolah, lalu Ibu menyuruh dia untuk mengelilingi lapangan upacara sebanyak 5 kali misalnya, itu hukuman atau konsekuensi Bu? Itu hukuman. Hukuman, baik. Kemudian kalau misalnya nih pelajaran Ibu juga, kan kemarin kita masih sering menggunakan masker lah ya Bu ya. Nah, kemudian kan juga kalau anak lagi tidak fit, tidak sehat, itu disuruh menggunakan masker. Anak ini batuk-batuk Bu, tapi dia tidak pakai masker. Lalu Ibu suruh dia membersihkan WC, dia tidak pakai masker, dia membersihkan WC. Menurut Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Hukuman juga. Oke, baik. Nah, kalau misalnya nih pernah tidak Ibu mengalami di dalam kelas anak itu mencoret-coret buku paket yang kita bagikan, itu buku sekolah dicoret-coret, atau dia mencoret-coret buku temannya, misalnya menggambar hal-hal yang tidak baik, terus Ibu meminta dia untuk mengganti kertas atau buku yang dia rusak punya temannya. Menurut Ibu kalau perbuatan itu Ibu terapkan ke siswa, itu hukuman atau konsekuensi? Itu konsekuensi Bu ya. Karena Konsekuensi. murid itu harus bertanggung jawab. Iya, betul Bu, benar sekali. Nah, kemudian kalau misalnya nih Bu lagi belajar dalam kelas, kan kita bawa bekal kan setiap hari kan. Nah, kemudian peserta didik itu menumpahkan bekalnya, kemudian Ibu suruh membersihkan. Menurut Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi kenapa Bu? Karena memang dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya, baik. Nah, berarti Bu sekarang saya bisa menangkap Ibu memahami ya Bu ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau menurut Ibu hukuman itu apa Bu? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Misalnya kayak lari tadi Bu ya. Ya. Nah, kalau konsekuensi Bu Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena bentuk karena bentuk tanggung jawab ya, dari anak betul. tersebut. Kemudian apa lagi Bu kalau hukuman itu? Misalnya hukuman itu mendorong
anak untuk menyakiti diri sendiri. Mm-mm. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, Mm-mm. marah, rasa bersalah. Mm-mm. Kemudian mungkin dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya, Itu berarti artinya sejauh ini menurut Ibu hukuman itu sebenarnya tidak terlalu baik gitu ya Iya, diterapkan. Berarti artinya kita lebih harus memilah mana yang sifatnya hukuman karena memang hal itu merupakan pelanggaran besar dan konsekuensi ya Bu. Kalau Iya. konsekuensi poin baiknya apa Bu yang Ibu dapatkan? Mungkin kalau konsekuensi itu Mm-mm. dapat mendorong anak agar anak itu dapat menyesuaikan diri lah dengan lingkungannya. Kemudian anak itu bisa belajar untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Leni ya Ya. untuk sharing kita pagi ini. Semoga Ibu kedepannya bersama saya dan dengan guru yang lain kita bisa sama-sama menerapkan budaya positif agar pembelajaran sekolah lebih baik. Selamat siang Bu. Ya. Nah baik, sekarang Bapak Ibu setelah kita melihat tadi video berbagi antara saya dan Bu Leni dalam penerapan pemahaman tentang motivasi dan perilaku manusia tentang konsekuensi dan hukuman. Nah saya mau mengajak Bapak Ibu sama-sama membedakan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah di tabel depan ini sudah ada jenis-jenis definisinya Bapak Ibu. Nah sekarang saya ingin mengecek atau saya ingin mengajak bersama-sama kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menyadari bahwa apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu memberi sebuah hukuman atau konsekuensi ya? Oke. Baik, nah sekarang Ibu Emma tadi angkat tangan. Dia mau menceritakan pemerenungannya tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah silakan Bu Emma, apa yang Ibu pahami tentang contoh hukuman dan konsekuensi Bu? Ya, baik. Saya akan menjelaskan kalau contoh dan konsekuensi yang harus didapatkan. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, Itu menurut Ibu hukuman atau konsekuensi? hukuman. Iya. Ya. Oke, baik. Kalau konsekuensi Bu? Konsekuensinya ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, siswa menggantikan kertas Ya. teman yang sudah dia coret-coret itu konsekuensi. Ya. Itu pemerenungan Ibu. Nah, kalau Pak Leo bagaimana Pak Leo? Pemerenungan Bapak tentang konsep hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini contohnya nih suruh lari keliling lapangan 2 kali, itu menurut saya hukuman itu. Oke, itu pernah Bapak lakukan, terapkan pada siswa Pak? Pernah? Sering? Tidak. Oke, baik. Kalau konsekuensi bagaimana Pak? Konsekuensinya kalau umpamanya nih karena kita sesuai apa yang tadi kalau saya melupakan kalau saya isi yang di cup air ya. minum di meja kawannya, Mhm. nah kalau itu Iya Pak. menurut saya konsekuensinya ya Oke, bersihkan siap, Pak. Terima meja kasih. tempat duduk kawannya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong.